Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuli Athaning Tias di mata pelajaran Listrik Kapal. Hari ini kita akan belajar tentang pengaman listrik. Kita masuk ke pengertian pengaman listrik. Pengaman listrik adalah alat yang digunakan untuk mengamankan rangkaian listrik akibat panas oleh arus berlebih atau hubungan pendek yang terjadi pada sistem listrik atau rangkaian lain. Nah, maksudnya apa? Ketika aliran atau instalasi listrik itu hanya mampu mengalirkan daya anggaplah 20 watt. Kemudian arus yang bisa mengalir di sebuah instalasi itu hanya 10 ampere. Ketika besar arus listrik yang mengalir lebih dari 10 ampere, maka yang berfungsi untuk melakukan pemutusan aliran listrik yaitu pengaman ini. Kenapa harus diputuskan? Karena kalau terjadi secara tetap seperti itu, tetap berjalan aliran listriknya, maka yang akan terjadi adalah biasanya efeknya kebakaran. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah terbakar kan biasanya akan terjadi hal-hal di luar dari yang kita bayangkan lagi. Selanjutnya ada 5 fungsi pengaman listrik. Yang pertama, mencegah kerusakan peralatan pada sistem tenaga listrik. Yang kedua, mengurangi kerusakan peralatan pada sistem tenaga listrik. Yang ketiga, mempersempit daerah yang terganggu sehingga tidak meluas. Yang keempat, memberi pelayanan dengan keandalan dan mutu tinggi pada konsumen. Yang kelima, mengamankan manusia dari bahaya tenaga listrik. Nah, ini ada 5. Tadi di sini ada poin yang nomor 3, mempersempit daerah yang terganggu sehingga tidak menjadi luas. Nah, biasanya terjadi kerusakan itu yang mendeteksikan fuse ini atau pengaman ini. Pengaman itu kalau dia mengetahui bahwa ada beban listrik di dalam sebuah rangkaian itu melebihi kapasitasnya, maka pengaman inilah yang langsung melakukan pemutusan. Nah, supaya tidak terlalu melebar yang koslet, biasanya yang koslet mungkin hanya bagian lampunya saja yang tiba-tiba terbakar. Nah, itu salah satu contoh mempersempit area yang terganggu. Tidak sampai beberapa lampu terjadi kebakaran lokal di situ. Nah, itu salah satu contoh maksud dari mempersempit daerah gangguannya. Nah, kalau yang luas itu contohnya sudah terjadi kebakaran. Tujuan dibuat pengaman listrik ada 2. Yang pertama untuk melindungi manusia dari sengatan listrik, kemudian melindungi peralatan dari bahaya arus listrik. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam pengaman listrik. Di sini ada 4. Yang pertama skring atau biasa disebut fuse juga. Kemudian ada MCB. Kemudian ada thermal overload relay. Dan yang terakhir contoh relay yang lainnya. Skring atau fuse berdasarkan cara pemutusannya, ada berdasarkan fungsinya, ada berdasarkan bentuk fisiknya, dan ada yang berdasarkan waktu kerjanya. Jadi ada 4 kategori skring atau fuse ini. Ingat, diulangi lagi, berdasarkan cara pemutusannya, kemudian berdasarkan fungsinya, kemudian berdasarkan bentuk fisiknya, dan yang terakhir berdasarkan waktu kerjanya.
Pengertian fuse. Fuse adalah alat pengaman listrik yang terpasang dan tersusun secara seri, yang akan terbakar dan memutus arus listrik jika terlewati arus yang melebihi kapasitas kerja fuse. Jadi kalau fuse ini hanya mampu melewati 2 ampere, maka arus 3 ampere tidak akan bisa dilewatkan. Tapi kalau di bawah dari 2 ampere masih bisa. Kalau di atasnya tentu dia tidak akan bisa melewatinya. Jika fuse yang sebagai pengaman ini telah terbakar atau putus elemennya, maka harus diganti dengan kapasitas yang sama. Jika diganti dengan kapasitas yang lebih besar, maka akan mengakibatkan kerusakan pada rangkaian listrik tersebut. Berikut ada 4 contoh gambar fuse atau sekring yang saya tampilkan. Nah, ini biasanya mungkin pernah kalian dapatkan atau temukan, apakah di toko atau di rumah kalian. Nah, inilah contoh dari fuse atau sekring. Kita masuk ke bagian MCB. MCB merupakan singkatan dari Miniature Circuit Breaker. Nah, Miniature Circuit Breaker ini sebuah alat yang bekerja berdasarkan waktu pemutusannya. MCB adalah komponen dalam instalasi listrik rumah yang mempunyai peran sangat penting. Komponen ini berfungsi sebagai sistem proteksi dalam instalasi rumah bila terjadi beban lebih atau hubung singkat. Hubung singkat biasa juga disebut istilahnya yaitu korslet. Nah, ini adalah tampilan dari MCB. Nah, kalau tuasnya ke bawah, di sini ada simbol 0, ya. Berarti ini sementara off, tidak berfungsi. Jadi kalau dia naik, tuasnya itu yang ini, yang abu-abu. Kalau tuasnya naik, nah itu baru berfungsi. Selanjutnya kita masuk ke relay. Relay adalah sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya. Relay itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada coil. Coil itu lilitan dari relay. Selanjutnya ada common, yaitu bagian yang tersambung dengan normally closed. Maksudnya pada saat keadaan normal saklarnya itu tertutup. NC, normally closed. Pada saat normal dia tertutup. Jadi ketika dia dialiri listrik, dia langsung terbuka. Nah, normally closed kebalikannya yaitu NO. Normally open. Nah, kontaknya terdiri dari NC dan NO. NC itu normally closed dan NO itu normally open. Nah, ini adalah salah satu contoh relay. Ada banyak macam relay. Nah, di sini saya contohkan seperti ini. Kita masuk ke bagian terakhir yaitu TOR. Thermal Overload Relay adalah suatu pengaman beban lebih yang dimaksudkan untuk melindungi motor dan perlengkapan kendali motor terhadap pemanasan berlebih sebagai akibat beban lebih atau akibat motor tidak dapat diasut. Maksud di sini motor bukan motor kendaraan, tapi yang dimaksud yaitu
motor yang berputar biasanya menggerakkan apakah itu generator ataukah pemutar lainnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari thermal overload relay. Di pasaran ada berbagai macam tor yang dijual, tergantung dari manfaat atau tujuan yang akan digunakan. Nah, motor ini biasanya digunakan kalau di pabrik ya, di pabrik itu misalkan di pabrik semen. Di pabrik semen itu penggiling mesin penggiling semennya itu dari bahan baku yang masih bentuknya alami, kemudian untuk menjadikannya sebuah produk itu kan butuh penggilingan. Nah, penggilingan di sini biasanya disetting kemudian untuk mengamankan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dipasanglah pengaman tor ini. Nah, itu maksudnya. Nah, baik, untuk materi pengaman listrik cukup sampai di sini. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.